Saudara mengerti ya? Mengerti apa yang dibacakan oleh penuntut umum tadi? Mengerti yang mulia. Mengerti ya, baik. Apakah saudara akan mengucapkan keberatan dari penasihat hukum saudara? Silakan konsultasi dengan penasihat hukum saudara ya. Sidang perdana Mario Dandi dan Shane Lucas atas kasus penganiayaan David Ozora akhirnya digelar. Dukungan Kaisang Pangarep maju sebagai calon wali kota Depok, Jawa Barat mencuat. Polda Sulawesi Tengah akhirnya tetapkan seorang anggota BRIMOB tersangka perkosaan anak di Parigi Motong. Halo saudara, bagaimana kabar Anda? Semoga Anda selalu sehat. Laporan khusus kembali hadir menyajikan informasi selama 30 menit ke depan saudara. Sejumlah informasi penting dan menarik lainnya kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Gracia Adur, inilah informasi selengkapnya. Sidang perdana Mario Dandi dan Shane Lucas atas kasus penganiayaan David Ozora akhirnya digelar. Humas Pengadilan Jakarta Selatan memastikan tidak ada pengamanan khusus dalam persidangan itu. Mario Dandi dijerat pasal penganiayaan berat berencana dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Mario Dandi dan Shane Lucas tersangka penganiayaan David Ozora akhirnya diadili. Mario dan Shane tiba di PN Jakarta Selatan Selasa pagi. Keduanya tampak tertunduk dan diam seribu bahasa. Di sidang perdana yang digelar terbuka untuk umum ini, Mario didakwa melakukan penganiayaan berat dan terencana terhadap korban. Terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dendi beserta anak saksi Agnes Gracia Haryanto dan saksi Shane Lucas Rotua pengundian Luban Teruan alias Shane dilakukan penuntutan secara terpisah. Kejahatan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan luka-luka berat yang dilakukan dengan cara-cara yang Jakarta Selatan berwenang untuk mengadili telah melakukan perbuatan, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat. Dalam pembacaan dakwaannya, jaksa juga menyinggung tindakan Mario yang melayangkan tendangan berkali-kali ke kepala korban dan kemudian melakukan selebrasi layaknya pemain bola. Mario Dandi dijerat pasal penganiayaan berat berencana di KUHP serta Undang-Undang Perlindungan Anak. Majelis Hakim sempat menanyakan apakah Mario mengerti atas dakwaan yang dibicarakan jaksa. Saudara mengerti ya? Mengerti apa yang dibacakan oleh penuntut umum tadi? Mengerti yang mulia. Mengerti ya, baik. Apakah saudara akan mengucapkan keberatan dari penasihat hukum saudara? Silakan konsultasi dengan penasihat hukum saudara ya. Mario juga tidak mengajukan eksepsi atau bantahan terhadap dakwaan sehingga sidang selanjutnya akan beragendakan menghadirkan pemeriksaan saksi. Dan kami tidak melakukan eksepsi yang mulia. Baik. Intinya saudara tidak melakukan eksepsi ya? Tidak melakukan. Baik. Kalau begitu kita akan lanjutkan untuk kita jadwalkan untuk saksi. Kuasa hukum David Ozora, Melissa Anggraini, menanggapi dakwaan Mario Dandi yang dinilai tidak lengkap. Menurutnya, detail dakwaan terkait unsur perencanaan dan penganiayaan berat tidak disertakan. Menyoroti terkait dengan unsur perencanaan juga unsur penganiayaan berat yang sudah disampaikan oleh jaksa penuntut umum itu sudah didetailkan, namun ada beberapa hal yang tadi disampaikan oleh klien kami belum disampaikan sementara ini adalah krusial. Contohnya, lebih detail nanti kita sampaikan lagi, tapi contohnya adalah terkait pada saat MDS ini menghubungi anak korban pada tanggal 30, itu tentu bukanlah komunikasi baik, tetapi ada mengancam nembak, itu sudah sampai 2-3 kali. Mungkin nanti saya 3 kali ya, saya bisa tunjukkan ke teman-teman ya. Sementara itu, ayah korban yang hadir di persidangan menyebut akan terus mengawal persidangan kasus penganiayaan terhadap putranya hingga tuntas. Kita kawal terus ini. Dan kita, keluarga besar, akan terus mengawal kasus ini dari paman-paman saya di AMKI, Maluku Satu Darah, Ansor, Banser, dan semua akan terus mengawal kasus ini. Sidang perdana kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi dan Shane Lucas dipimpin Hakim Ketua Alimin Ribut Sujono serta Hakim anggota Muhammad Ramdes dan Tumpanuli Marbun.
Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memastikan tak ada pengamanan khusus dalam persidangan Mario Dandi dan Shane Lucas. Untuk Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selain punya pengamanan internal, PAMDAL, juga yang paling utama sebagai pemangku keamanan wilayah Jakarta Selatan yang Polres Jakarta Selatan sudah berkoordinasi juga dengan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Anak mantan pejabat pajak Rafael Alun itu telah dipindahkan dari Rutan Cipinang, Jakarta Timur ke Lapas Salemba, Jakarta Pusat. Mario kini menempati sel di blok tindak pidana khusus. Warganet menyoroti dugaan perlakuan khusus lantaran Mario tak melalui blok penampungan seperti tahanan pada umumnya. Apalagi sebelumnya sempat viral Mario memasang kabel T sendiri dan tidak memakai baju tahanan saat menunggu administrasi penyerahan dirinya di PN Jaksel beberapa waktu lalu. Namun, Kepala Bagian Humas dan Protokol Ditjen Pemasyarakatan Rika Aprianto menepis dugaan tersebut. Rika mengatakan Mario dan Shane ditempatkan di kamar masa pengenalan lingkungan bersama 9 orang lainnya. Senada, Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly memastikan tak ada perlakuan khusus di balik pemindahan Mario Dandi dari Rutan Cipinang ke Lapas Salemba. Yasona mengatakan pemindahan dilakukan semata-mata karena penghuni Rutan Cipinang melebihi kapasitas. Yasona pun menuding ada pihak tertentu yang membuat berita bohong atau hoax. Ini kan pastilah saya udah ingatkan Pak Kakanwil juga Pak Dirjen, ini sensitif, barang ini sensitif dan memang keji, ya maka dia nggak boleh treatment, harus betul-betul. Sebelum dipindahkan ke Lapas Salemba, Mario Dandi Satrio, anak mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo, dan temannya Shane Lucas sempat ditahan di Rutan Cipinang pada 26 Mei 2023. Selain kasus penganiayaan dengan korban anak David Ozora, Mario juga dijerat kasus pencabulan terhadap anak berinisial AG yang merupakan mantan kekasihnya. Ini saya pakai untuk saya latihan untuk nanti jadi wali kota.